Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Di sini saya Mayang Sari Fitrisia, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Batubara akan menyampaikan tugas 3.3.A.7 demonstrasi kontekstual tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul kali ini yaitu mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja dalam rangka menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolahnya. Sebelum kita memasuki pada tugas utama, kita awali dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Dengan menggunakan kerangka Bagja, kita dapat menganalisis kekuatan yang kita miliki untuk memudahkan kita dalam mengembangkan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Dasar filosofi Kiai Hajar Dewantara, komponen profil Pancasila yang ingin dikembangkan, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, dan aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan merupakan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan yang akan kita lakukan. Pertanyaan pemantik yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Dalam hal ini, seluruh komponen sekolah harus kita libatkan dalam penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan perencanaannya ke depan, seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua murid. Prakarsa perubahan yang akan coba saya lakukan di sekolah yaitu program cinta dan peduli lingkungan yang menguatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, yang saya beri nama program yaitu Nandur Bareng. Dalam program Nandur Bareng ini ada 3 komponen profil pelajar Pancasila yang dapat kita kembangkan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengenjantawaan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua, mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Dan yang ketiga yaitu mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Untuk mewujudkan program Nandur Bareng ini, adapun aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimanfaatkan, yang pertama yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Yang kedua yaitu modal lingkungan atau alam, yaitu adanya tanah, halaman sekolah, dan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu modal agama atau budaya, yaitu dengan budaya gotong royong. Melalui program Nandur Bareng ini, ada 3 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuh tumbuh kembangnya kepemimpinan murid.
Yang pertama, menciptakan berbagai kesempatan agar murid terbiasa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Dan yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar agar murid dapat mendalami keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Pada program Nandur Bareng ini, ada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Di antaranya yang pertama, kegiatan yang dapat melibatkan suara murid atau voice. Kegiatan Nandur Bareng ini melibatkan murid dalam membuat perencanaan. Kemudian, murid juga dapat berdiskusi tentang tanaman dan media tanam yang akan dipersiapkannya, serta memberikan kesempatan murid untuk menentukan tanaman yang akan ditanamnya. Kegiatan Nandur Bareng ini juga dapat mempromosikan pilihan murid atau choice. Misalkan, memberikan kesempatan murid untuk memilih kelompoknya, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih tanaman dan media tanam yang akan mereka gunakan, memberikan kesempatan murid untuk mengelola cara yang akan mereka lakukan untuk melakukan nandur bareng. Dan setiap kelompok bebas untuk memilih bentuk laporan atau refleksi yang dilakukannya, boleh dalam bentuk cerita, data, gambar, ataupun lainnya. Sedangkan contoh yang dapat mewujudkan kepemilikan murid atau ownership dalam kegiatan Nandur Bareng ini, yaitu sebelum kegiatan Nandur Bareng ini dilaksanakan, guru bersama murid menetapkan tujuan dan kriteria keberhasilan dari kegiatan ini dan memantau kegiatan yang dilakukan secara konsisten. Mengajak murid untuk mengatur letak tanaman yang akan mereka tanam, memberi kesempatan murid untuk membawa tanaman dan media tanam dari rumah yang mereka miliki, serta merespon umpan balik yang diberikan oleh murid. Berikut akan saya tampilkan tentang rencana perubahan dengan menggunakan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dasar filosofi Kiai Hajar Dewantara menuntun anak pada kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya dengan trilogi pendidikan. Ingarso Song Tulodo, yaitu pendidik berada di depan memberi teladan kepada anak didiknya. Ingmadya Mangunkarso, yaitu pendidik berada di tengah mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Tutwuri Handayani, yaitu pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengenjawatan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. 2. Mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. 3. Mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama, menciptakan berbagai kesempatan agar murid terbiasa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan murid untuk berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Dan yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar agar murid dapat mendalami keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik.
Adapun prakarsa perubahan yaitu program cinta dan peduli lingkungan yang menguatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar yang diberi nama program Nandur Bareng. Berikut akan ditampilkan tahapan Bagja yang dimulai dari pertanyaan, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan, waktu yang diperlukan, serta penanggung jawabannya.